Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Rumah kecil untuk orang-orang yang malam ini belum bisa memejamkan mata. Tarik selimutmu sedikit. Redupkan lampu kalau perlu. Karena malam ini ada satu chat yang mungkin masih tersimpan juga di dalam ponselmu. Satu nomor yang dulu paling sering menelponmu, dan sekarang bahkan foto profilnya pun sudah hilang. Kalau kamu merasa channel ini sering jadi tempat untuk pulang, di saat kepalamu terlalu ramai, silakan subscribe, supaya kita tidak saling kehilangan di malam-malam berikutnya. Malam ini, kita akan membuka kembali percakapan yang sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Kamu siap? Mari kita mulai. Pesan WhatsApp dari nomor ayah yang kini sudah tidak aktif. Dia menunjukkan pukul 1:17 dan seperti malam-malam sebelumnya, Satya belum tidur. Lampu kamar cuma menyala separuh, dan kipas angin berbunyi pelan. Hujan jatuh di luar jendela, dan tangan kirinya ada satu benda yang selalu membuat dadanya sesak. Sebuah ponsel lama dengan satu chat yang tidak pernah ia hapus. Ayah. Nama itu masih ada di paling atas WhatsApp-nya. Masih dipin, masih utuh. Padahal nomor itu sudah lama sekali tidak aktif. Tepatnya sejak 2 tahun lalu. Yang anehnya, Satya masih sering mengirim pesan ke sana. Seperti, "Ya, hari ini aku capek. Ya, tadi aku lihat motor kita masih belum dijual. Ayah, aku keterima kerja." Dan setiap selesai mengetik, yang datang cuma satu centang abu-abu. Satu. Dan selalu satu. Kadang manusia memang aneh. Kita tahu kita tidak akan dapat balasan, tapi tetap berharap layar itu tiba-tiba hidup lagi. Kadang kita bukan tidak ikhlas kehilangan, kita cuma belum siap kalau dunia benar-benar berjalan tanpa seseorang. Satya pernah mencoba menghapus chat itu sekali, tapi jari-jarinya berhenti waktu muncul tulisan hapus percakapan. Dan di malam itu, dia hanya menangis sendirian di kamar mandi, bahwa ternyata menghapus chat seseorang terasa seperti menghapus keberadaannya pelan-pelan. Ayah Satya bukanlah ayah yang pandai bicara. Ia juga bukan tipe ayah yang selalu memeluk anaknya sambil bilang bangga. Tapi setiap pagi, dia selalu memanaskan motornya terlebih dahulu
selalu memastikan helm Satya tidak basah kehujanan. Selalu pura-pura marah kalau Satya pulang malam. Dan selalu diam-diam menyisihkan uang rokoknya untuk membayar kuliah anaknya. Sayangnya, waktu masih muda, kita sering salah menerjemahkan cinta orang tua. Kita mengira cinta harus terdengar manis. Padahal ada orang-orang yang mencintai lewat cara yang paling diam. Lewat makanan yang sudah disiapkan di meja. Lewat kalimat, "Udah makan belum?" Lewat suara motor yang menunggu di ujung gang waktu hujan turun deras. Dan Satya baru sadar semuanya setelah rumah itu benar-benar sepi. Malam itu sebenarnya sederhana. Hanya makan malam biasa. Ibu mengambilkan lauk dan TV menyala kecil. Malam itu hujan sedang turun di luar rumah. Lalu ayah bertanya kepada Satya, "Kapan kamu cari kerja yang tetap?" Dan seperti luka lama yang dibuka paksa, Satya langsung meledak. Semua juga ayah yang atur. Ayah pikir hidup ini gampang. Ayah gak pernah ngerti Satya. Suasana langsung diam. Sunyi yang dingin. Ibu yang berhenti makan. Dan sendok yang berhenti bergerak. Dan ayah cuma menatap meja makan lama sekali. Lalu dengan pelan bilang, "Ayah cuma takut kalau nanti kamu hidup susah." Tapi waktu marah, manusia itu seringkali tuli. Satya berdiri, meninggalkan meja makan, masuk ke kamarnya dengan membanting pintu kamar. Dan itu jadi percakapan terakhir mereka sebagai ayah dan anak yang utuh. Tiga hari setelah pertengkaran itu, Satya masih gengsi untuk minta maaf. Ayah juga diam. Rumah terasa seperti ada tembok yang tak terlihat. Lalu di malam itu, saat Satya nongkrong bersama teman-temannya, ponselnya bergetar. Ayah menelpon. Satu kali, dua kali, tiga kali, dan Satya tidak mengangkatnya. Karena ia pikir masih ada besok. Karena manusia selalu merasa punya waktu lebih banyak daripada kenyataan. Beberapa menit kemudian,
telepon ibu masuk. Suaranya gemetar. Satya, ayah masuk rumah sakit, nak. Dunia kadang menghancurkan manusia dengan cara sesingkat itu. Satu telepon yang tidak diangkat. Dan hidup tidak pernah sama lagi sesudahnya. Di rumah sakit, bau obat bercampur bau hujan. Lampu putih, lorong yang dingin, suara langkah kaki, dan ayah sudah terlalu lemah untuk bicara panjang. Untuk pertama kali sejak kecil, Satya takut kehilangan ayahnya. Sangat takut. Ayah, maaf. Dan ayah cuma tersenyum kecil. Senyum orang tua yang bahkan saat sakit pun masih mencoba untuk menenangkan anaknya. Dan beberapa jam kemudian, semuanya selesai. Yang anehnya, yang paling menyakitkan bukan pemakamannya, tapi hal kecil setelahnya. Kursi kosong di meja makan, handuk yang masih menggantung, motor yang sudah tidak lagi dipanaskan pagi-pagi, dan notifikasi WhatsApp yang tidak pernah muncul lagi. Dua tahun berlalu. Satya bertumbuh. Sudah dapat pekerjaan. Dan pindah kos. Ada satu hal yang tidak berubah. Bahwa setiap malam dia masih membuka chat ayahnya, masih membaca ulang pesan-pesan lama. Jangan lupa makan, hati-hati di jalan, kalau pulang kabarin. Semua itu adalah kalimat biasa, yang sangat biasa. Tapi setelah kehilangan seseorang, kalimat yang paling sederhana pun bisa terasa seperti rumah. Sampai malam itu, Satya membuka WhatsApp seperti biasanya. Dan foto profil ayahnya sudah hilang. Tidak ada lagi gambar ayah yang memakai peci hitam. Tidak ada lagi status online yang lama. Tidak ada lagi apapun. Hanya ruang kosong berwarna abu-abu. Nomor ini sudah tidak aktif. Kalimat kecil
kecil yang rasanya seperti kehilangan untuk kedua kalinya. Malam itu, Satya menangis lama sekali. Bukan karena nomor itu hilang, tapi karena akhirnya dia sadar yang selama ini ia pertahankan bukan chatnya, melainkan rasa bersalahnya. Ia belum memaafkan dirinya sendiri karena pada malam itu tidak mengangkat telepon ayahnya. Dia belum memaafkan dirinya karena sempat membentak ayahnya. Dia belum memaafkan dirinya karena terlalu sibuk menjadi keras kepala, sampai lupa bahwa orang tua juga bisa pergi kapan saja. Lalu untuk pertama kali, Satya mengetik pesan terakhir. Ayah, aku capek. Aku nyalain diriku terus. Aku kangen, Ayah. Dan aku harap Ayah tahu bahwa aku sebenarnya sayang banget sama Ayah. Pesan itu terkirim. Satu centang abu-abu. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Satya tidak menunggu balasan. Karena akhirnya ia mengerti bahwa ada orang-orang yang memang tidak bisa lagi kembali. Tapi cintanya tetap tinggal di cara kita hidup, di cara kita mengingat dia, di cara kita akhirnya belajar untuk memaafkan diri sendiri. Dan begitulah, kadang ada luka yang memang tidak selesai saat diceritakan. Tapi setidaknya malam ini, dia tidak lagi sendirian. Kalau kamu juga masih menyimpan chat seseorang yang sudah tidak bisa membalas lagi, semoga suatu hari dadamu pelan-pelan akan sembuh. Dan kalau kamu punya kisah yang terlalu sesak disimpan sendiri, titipkan ke Surat Tengah Malam. Terima kasih untuk kamu. Untuk kamu yang sudah bertahan sejauh ini. Semoga setelah video ini selesai, dadamu sedikit lebih ringan. Kita bertemu lagi di ujung sunyi yang berikutnya.